yang akan membawakan tausiah dan juga nanti langsung ditutup oleh doa bersama yang dipimpin oleh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban salamnya sudah sarapan berarti. Saya betul. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Sohibul Baik Pak Haji Rauf dan Ibu Hajah Rusi, kakak saya. Semoga Allah senantiasa berkahi beliau dan seluruh keluarganya. Yang saya hormati tokoh masyarakat di lingkungan Situ Letik, betul ya? Para asatidz yang tidak bisa disebutkan satu persatu, teman-teman warga Situ Letik dan juga teman-teman dari Yasmin 6. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah kebaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Amin. Alhamdulillah. Jadi saya datang ke sini termasuk yang paling awal karena takut telat. Takut telat bahaya. Masalahnya kakak ipar ya. Jadi kalau telat bahaya ini. Takut adiknya diminta lagi. Ganti baru dong. Sebenarnya yang pingin Pak Sarif cuman Kan takut tuh. Iya. Kita bersyukur pagi hari ini berkumpul di tempat kos yang sangat nyaman ini. Semoga tempat kos ini nanti penuh dengan yang menyewanya, dan mudah-mudahan yang kos di tempat ini adalah orang-orang baik, bisa mendatangkan kebaikan juga di lingkungan ini sebagaimana harapan dari Pak Rauf yang disampaikan di awal tadi. Amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aroma Ramadan sudah begitu dekat. Jadi terlihat dari wajah Bapak Ibu semua yang berseri-seri karena bahagia. Insya Allah semuanya berjumpa dengan Ramadan dan mendapatkan keberkahan Ramadan. Amin. Rasulullah pun mencontohkan kepada kita kebahagiaan itu harus dinampakkan ketika mau berjumpa Ramadan, sehingga ucapan marhaban ya Ramadan tidak berubah menjadi marhaban ya Ramadan. Kalau marhaban itu kan lapang ya, jaganya lapang, senang bahagia. Tapi kalau marhaban itu di bawah ancaman. Ya, kan irhab itu artinya apa namanya, teror ya. Jadi jangan sampai kita merasa terteror dengan datangnya Ramadan. Ya, pimpong insya Allah tetap jalan Ramadan. Iya, malah dekat ya makin. Iya, iya, iya. Jadi kalau ancaman itu nggak bisa ngopi lagi, nggak bisa ngopi lagi, jadi sedih. Tapi insya Allah
karena Ramadan juga diserunya itu memang untuk orang-orang yang beriman, maka seberat apapun ketika kita landasi dengan keimanan, insya Allah menjadi tidak berat, menjadi mudah. Ya, Ramadan itu berat. Apalagi kalau kita lihat sejarah perintah Ramadan, itu seperti larangan juga, ada tahapannya. Jadi perintah untuk puasa ada tahapannya. Sebelum Rasulullah diwajibkan 1 bulan puasa itu, beliau SAW itu sudah terbiasa berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang hari ini kita kenal dengan Ayyamul Bid. Ditambah dengan puasa Asyura 1 hari. Berarti kalau dihitung 3 hari setiap bulan, dalam setahun berapa hari? 36 tambah 1. Jadi 37 hari itu kewajiban berpuasa Rasulullah sebelum ada kewajiban Ramadan. Kemudian diganti dengan 1 bulan. Artinya ada tahapannya. Sebelum 1 bulan penuh itu sudah ada tahapan untuk berpuasa. Nah ini yang juga harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Kalau nanti ada saudara kita ya, saya ini ngajar, kebanyakan murid saya mu'alaf. Jadi ya kalau ditanya yang paling berat apa? Pasti puasa. Ya. Jadi saya nggak bisa juga bilang pokoknya sudah masuk Islam langsung puasa. Enggak, ya semampunya aja. Ya. Semampunya saja dulu. Mampunya baru puasa sampai zuhur ya nggak apa-apa juga. Ya. Karena berat bagi mereka. Nah, dan sejarah ibadah puasa itu pun bertahap. Ya, bertahap. Awal-awalnya berat. Bahkan sebelum turun surah Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, ila akhir ayat itu, Rasulullah suatu hari pernah ketemu seorang sahabat itu hampir pingsan. Kenapa? Karena sebelum turun ayat itu, puasanya itu kalau dia tertidur dulu, ya itu nggak bisa berbuka. Ya, jadi misalnya gini, ada kasus seorang sahabat kerja di ladang, pulang kecapean, sampai di rumah nunggu istrinya masak ketiduran, itu nggak bisa buka dia sampai maghrib berikutnya. Sebelum turun ayat 187. Jadi ada tahapannya. Nah, Rasulullah sampai nanya itu, lu kamu sampai seperti ini puasa? Dia cerita, di kemarin kerja seharian, kecapean. Begitu kecapean, lelah itu pulang nunggu istrinya menyiapkan iftar, dia ketiduran. Dia nggak bisa makan minum sampai hari berikutnya. Juga dilarang hubungan suami istri kalau udah tidur, nggak boleh. Maka turunlah ayat 187 surah Al-Baqarah itu. Ya, kita ini enak sudah terima jadi. Kayaknya kalau masih kayak gitu banyak yang langgar juga. Pak Sarif tuh lama. Tahu aja. Ya, itu berat. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Syariat Ramadan bagi kita sudah sempurna, dan kita dari kecil oleh orang tua kita juga dididik dengan nilai-nilai keimanan. Dulu juga waktu kecil mungkin bertahap kan, puasanya sampai jam 10 dulu, jam 12 baru 1 hari, nggak langsung 1 hari, ada tahapannya. Jadi salah satu yang paling penting adalah menurut para ulama, syariat Islam itu dilaksanakannya secara bertahap. Ya. Kita nggak bisa berteriak tegakkan syariat Islam langsung, itu nggak bisa. Mungkin butuh waktu 100 tahun, 30 tahun, kayak gitu, ada tahapannya. Jadi dakwah itu juga harus sabar. Ya, kita pengennya sih langsung baik semua gitu ya. Begitu ganti presiden baik semua, nggak ada ngantri gas, nggak ada gitu ya. Pengennya. Jadi sabar Pak, ya sabar. Mungkin masih menjajaki. Kita baik sangka saja. Masih menjajaki. Baik sangka itu kan penting ya, supaya nggak sakit hati. Sampai 5 tahun gitu. Kalau bisa lebih cepat lah. Nah itu kaitannya dengan sabar ini.
Jadi ada sebuah riwayat, ya, ada sebuah riwayat menceritakan tentang orang yang dipanggil pada hari kiamat nanti, ya. Pada hari kiamat itu diserulah oleh seorang penyeru, ya. Seorang penyeru itu mengatakan begini, ya. Wa yunadi munadin yaumal ba's. Datanglah seorang penyeru pada hari kiamat dengan seruannya, ya. Aina alladhi ajrahu 'ala Allah? Mana orang yang pahalanya dalam jaminan Allah? Maka mendatangi penyeru itu 3 golongan manusia. Ya. As-sabiruna, yang pertama, orang-orang yang sabar. Ya. Ini kalau lihat wajah-wajahnya, ini wajah orang-orang sabar nih, ya. Karena tertindas. Karena kalah mulu. Tertindas, ya, sabar, ya. Ustaz Afid, ya, orang rumah, ya. Ya. Yang pertama adalah orang yang sabar. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah, sabar ketika meninggalkan larangan Allah, dan sabar atas takdir yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi sabar itu nggak ada batasnya, sebagaimana pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar dalam beramal soleh itu dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tetap bisa bersabar dengan ujian itu, dan kita punya keyakinan tidak ada satu keperihan, kepedihan, rasa sakit sekecil apapun melainkan ada pahala di sisi Allah. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, was-shaimun, orang-orang yang diterima ibadah puasanya. Sebentar lagi Ramadan. Ya. Kalau puasa sunnah itu hebat, yang rajin puasa sunnah ya. Kalau puasa Ramadan kan temannya banyak. Oleh karena itu, kenapa kita tidak bisa sungguh-sungguh beribadah Ramadan itu biasanya karena kita menganggapnya ya biasa, temannya banyak gitu. Tapi beda dengan kalau kita haji. Haji itu kan berapa bulan sebelumnya udah manasik, ya, sampai manasik berkali-kali. Doanya dihafalin, apalagi semua pernak-perniknya itu sudah disiapkan dari yang kecil-kecil, ya. Itu nanti apa saja yang harus dibawa, di sana ngapain saja, bahkan ditulis tuh, ya, dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga orang begitu siap, begitu haji itu udah siap tuh, ya, ilmunya sudah ada, apa yang mau dihadapi itu sudah tergambar, ya, karena sudah ada praktek manasik berkali-kali. Paketnya berapa kali sih kalau manasik? 4 kali ya kalau ada lagi. Update status. Ya? Update status juga. Update status ya. Itu rukun yang ke-6 ya. Ya, foto ya, apa namanya? Swafoto ya. Swafoto. Nah, jadi itu Ramadan kalau kita ingin sukses seperti haji ya mestinya gitu juga. Dipersiapkan. Ya. Jarang di antara umat Islam yang membuat tulisan tuh Ramadan tuh mau ngapain saja. Manasik tuh, manasik. Makanya Rasulullah Sya'ban itu kan banyak puasa. Ya. Hari ini nggak puasa karena diundang makan sama Pak Rauf. Iya. Jadi harus ada yang dipersiapkan dan harus diingat kalau Ramadan itu misalnya kita bagi menjadi 3 bagian, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga itu buat jurnal kegiatannya itu grafiknya mesti naik gitu. Dari yang awal, yang kedua, yang ketiga, jadi dibuat tulisan. Ya, 10 hari pertama itu ngapain saja selama Ramadan. 10 hari kedua ngapain saja. 10 hari ketiga ngapain.
Ya. Dan pasti begitu. Kalau grafiknya itu jangan ada yang grafiknya itu dari atas ke bawah, ada juga yang dari bawah ke atas turun lagi. Ya, kayak kurva balik ya. Mestinya tuh grafiknya itu naik. Ya. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan persiapan seperti ibadah haji saja. Ada persiapannya jauh-jauh hari. Itu insya Allah sukses. Tapi kalau yang modelnya itu besok puasa ya, nah itu biar nggak siap. Iya. Gimana Pak? Berat nggak? Jadi Rasulullah itu menerima karena nggak boleh menolak orang masuk Islam. Tapi Rasulullah pesan, kamu ya kalau bisa jangan tinggal di Madinah ya. Iya kan? Itu gitu. Karena Rasulullah kalau jumpa wasi itu selalu ingat Hamzah. Kemudian ini menjadi dalil bolehnya kita ya menghindari orang yang kita benci. Gitu ya. Kalau bapak-bapak kepala kantor ya itu anak buahnya dimutasi aja biar nggak ketemu kalau ngeselin. Ke Papua ya. Jadi itu udah dapat dalil soalnya ya, udah dapat dalil boleh tadi ya. Tapi jangan karena dendam, ya. Karena apa? Ya alasannya itu karena mencegah orang dari berbuat dolim itu, dari berbuat dosa. Jadi dipindahkan nggak apa-apa. Ya. Ibu-ibu dapat dalil, berarti kalau dia udah saya maafkan, saya blokir aja nomornya. Itu namanya kamu maafkan yang lebih itu ya. Soalnya ini teh kalau lihat statusnya kesel. Bikin story ya. Oh orang ini lagi kan lihat story ya. Kan sudah lihat story. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memaafkan itu berat, maka pahalanya itu dalam jaminan Allah. Ya, fa in afu wa aslahu fa ajruhu 'ala Allah. Surat Asy-Syura ayat 40. Orang yang memaafkan dan menjalin hubungan baik, ya islah, itu pahalanya dalam jaminan Allah. Jadi sampai-sampai kata Ibnu Qudamah mizannya itu, timbangannya itu enggak kuat ya, hampir-hampir tidak kuat. Saking beratnya pahalanya. Ya. Jadi ibu-ibu harus memaafkan suaminya. Iya Bu ya. Jadi suami. Lah kan kalau istri kan suami juga sama kan? Harus memaafkan ya kan gitu ya. Dalam ini. Dalam ini. Oh gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Kita nggak tahu itu. Ternyata suami istri sedang ada masalah ya. Kok pas datang pengajian gitu. Alhamdulillah. Itu kan ya. Walaupun memaafkan itu nggak harus nunggu dekat-dekat Ramadan loh ya. Tapi ini kan momentumnya. Karena gini, kenapa saya sampaikan? Yang menggerakkan kita untuk beramal soleh dalam tubuh kita itu adalah hati kita. Sebagaimana Rasulullah sebutkan ya, dalam tubuh itu ada segumpal bagian. Jadi kalau dia baik, baik semua. Jadi kalau ibarat mobil itu ini motornya. Kalau motornya ini rusak, jadi akan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan yang baik-baik. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti Ramadan itu kita bisa mendapatkan ketiga-tiganya tuh. Ya, atau sebelum Ramadan inilah kita sudah dapatkan tiga-tiganya. Kan kalau yang puasa sunnah kita udah biasa juga. Jadi pahala dari yang besar ini, dari tiga hal yang besar ini, insya Allah bisa kita raih. Tapi harus ada kesungguhan, ya, harus ada kesungguhan. Sesuai pesan sponsor maksimal hanya boleh sampai jam 10. Jadi saya juga pasti sangat yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini pengennya tausiah ini cepat selesai karena makanan sudah dihidangkan. Ya, daripada dalam hati grundel kan tambahin dosa kan. Maka lebih baik ngajinya cukup dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amin. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberkahan tempat kos ini
untuk pemiliknya, untuk penghuninya, dan setiap orang yang masuk ke sini adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang terbaik dalam hidupnya. Kita tutup dengan membaca istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ikuti dan bid'atin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la taj'alna dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقابلا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz atas tausiah dan nasihatnya kepada kami. Menghadapi Ramadan katakan kita harus siap lahir dan batin. Lahirnya yaitu fisik, kita tetap harus buka. Pertanyaannya, jadi selama Ramadan boleh nganggur di sini? Boleh. Boleh. Setelah tarawih juga boleh. Kita tetap harus sehat. Selesailah sudah rangkaian acara kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada hadirin, terutama warga security yang sudah menyempatkan diri untuk tempat ini. Jadi sambil Mama, silakan Pak, mau dimakan Pak. Silakan kuenya dicicipi sebelum kita nanti menginjak kepada jadi tadi diyakini bahwa sebelum Ramadan kita harus saling memaafkan. Maka dalam kesempatan ini yang potensi salahnya besar karena suka bikin keberisikan di sini. Satu, Pak Harun, berdiri di sini, Bapak di sini, Pak Dok di sini, didampingi oleh Pak Jauh. Kepada warga situ yang sudah siap, kalau mau meninggalkan tempat ini, bangga. Jadi parkir dulu di meja panitia Pak. Ini aja. Ada apa?